Saya bersama ini mengingatkan semua pihak termasuk diri saya akan apa yang akan terjadi di masa corona berkepanjangan dan resesi yang menghadang di depan. Sahabat semua pasti pernah main di pantai kan? Main kita akan naik papan seluncur atau surfing atau simple deck. Main bodyboard surfing. Anda akan memilih ombak mana yang akan Anda ambil dan yang pasti ombak terbaik yang bisa panjang dan bisa membawa Anda ke pantai dengan menaik gelombang tersebut. Pada saat ini kita sedang di pantai dan ada ombak-ombak di depan kita. Wave-nya namanya coronavirus. Kalau kita tidak bisa menaklukkan ombak tadi, kita pasti kegulung, dan di belakangnya ada ombak yang lebih besar lagi yang namanya resesi. Jadi pastikan ombak corona bisa kita lewati dengan tanpa ragu ambil gelombang yang tepat, yaitu kita taklukkan gelombang resesi. Kalau kita terlalu dekat dengan ombak corona, kita tidak lihat ada ombak yang lebih besar di belakang corona yang namanya ombak resesi. Kita terlalu fokus di ombak terdekat, kita ambil ombak itu dan kita kegulung dengan ombak resesi yang lebih besar. Ombak corona harus cepat diatasi, fokus ke yang lebih besar, naikin ombak resesi. Kita bisa selamat ke depan. Di tengah corona mengganas sehingga gerakan kita terbatas dan pilihan sulit ekonomi karena rupiah melemah, banyaknya bahan impor, bahan baku habis. Bulan ini atau bulan Maret dan April banyak yang bisa bayar karyawan dari separuh bulan dagang kemarin. Bulan depannya belum tentu, omset nggak ada, karyawan bayar pakai tabungan kita pemilik usaha. Lalu bulan Mei ketika THR karyawan gajinya 2 kali, apa yang harus kita sebagai pemilik UKM lakukan ketika jualan tidak menutupi biaya lagi? Kuatkah banyak pengusaha PHK kah pilihannya atau bangkrut? Semua orang teriak, terutama pengusaha UKM. Dalam video sebelum ini ada kata global ekonomi sama dengan kontrol alt delete. Itu kenapa di reset? Lalu ternyata ada gelombang tsunami besar di belakang gelombang resesi, yaitu perang dua raksasa yang akan mengganas memuncak sebelum pemilu Amerika November 2020. Kalau pengusaha saat ini sulit melihat di atas bulan Mei masih bisa bisnis atau tidak karena gerakan terbatas corona dan hancurnya rupiah serta bursa, maka kita harus lakukan apa? Kita harus ubah bisnis model kita. Merubah bisnis model itu banyak cara. Misalnya mengecilkan ukuran produk, merubah bisnis model yang paling sederhana sekali lagi juga merubah cara pembayaran, merubah target pasar. Ada banyak lagi. Inilah masa kita menyalip di tikungan. Ketika semua orang slow down, kita mulai menyerang. Nyerangnya bagaimana? Merubah bisnis model. Saya sarankan di masa sekarang sampai habis lebaran kita siap-siap meluncurkan produk baru. Sekedar ilustrasi, ini nasihat dari sahabat saya, seorang CEO dari perusahaan yang beromset 20 triliun setahun, di mana suatu masa keadaan seperti sekarang, resesi. Produknya salah satunya adalah susu. Susu yang 1000 gram nilainya kira-kira 100.000 rupiah. Maka dia juga punya ukuran 500 gram dengan harga 55.000 rupiah. Karena resesi berkepanjangan, dia buat ukuran 100 gram dengan harga 12.000. Kenapa? Bayangkan kompetitornya punya ukuran 250 gram dengan harga 25.000. Apa yang terjadi kalau dia tidak memiliki ukuran yang lebih kecil, di mana uang si pelanggan hanya 15.000 di kantongnya tapi ingin membeli susu buat anaknya? Maka yang 55.000 produknya tidak akan dibeli. Yang dibeli adalah produk kompetitornya yang 25.000. Namun sekali lagi, apa yang terjadi kalau susunya 12.000 rupiah tadi tidak ada? Mereka turun beli susu kotak yang 300 mililiteran walaupun susunya hanya 5 gram. Itulah strategi di masa krisis, merubah model bisnis kita ke ukuran yang lebih kecil. Jadi apa yang terjadi ya kalau kita tidak punya ukuran lebih kecil? Pelanggan kita beli produk kompetitor kita, dan apa yang terjadi? Ternyata dia suka dengan rasanya dari produk kompetitor kita. Begitu ekonomi sudah up, dia tidak balik lagi ke kita. Itulah sebabnya kita harus merubah model bisnis kita ke ukuran yang lebih kecil di masa resesi.